Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Kembali kita akan lanjutkan pembahasan tentang sifat, makhraj dan kesalahan-kesalahan umum pada pengucapan huruf hijaiyah. Setelah sebelumnya kita telah membahas mulai dari huruf hamzah sampai dengan huruf shad. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan ke huruf dhad. Jika kita lihat dari segi makhrajnya, huruf dhad termasuk dari huruf al-lisan. Makhrajnya ada di sisi lidah menyentuh gigi geraham bagian atas. Teman-teman yang sudah menonton video tentang makhrijul huruf pasti sudah tahu di mana makhraj dari huruf dhad. Bagi teman-teman yang belum, nanti saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman tonton, lihat kembali supaya lebih jelas kembali di mana makhraj huruf dhad ini. Jadi huruf dhad makhrajnya ada di hafatul lisan atau sisi lidah menyentuh gigi geraham bagian atas. Kalau kita umpamakan ini adalah lidah, maka bagian sisi lidah itu adalah bagian sini atau hafatul lisan itu di bagian sininya. Nah, sisi lidah dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada aqsa, kemudian ada adana. Aqsa berarti pangkalnya, kira-kira yang bagian sini. Kemudian adana, bagian sini. Maka yang menyentuh kepada gigi geraham itu adalah bagian yang pangkal sisi lidahnya. Boleh yang kanan atau boleh yang kiri, atau boleh kedua-duanya. Kita sentuhkan sisi lidah ke gigi geraham bagian atas, maka disitulah makhraj dari huruf dhad. Contohnya, do, di, du, bel, do, di, du, bel, atau wadduha, wadduha, wadduha. Sisi lidah menyentuh gigi geraham bagian atas. Adapun sifat-sifat dari huruf dhad ada 6. Yang pertama adalah jahrun atau jahar. Jahar itu memiliki 3 kriteria. Yang pertama, pita suara tertutup. Kedua, pita suara tertutup. Yang kedua, kedua pita suara bergetar. Dan yang ketiga, nafas tertahan. Jadi ketika mengucapkan huruf dhad, pita suara tertutup, pita suara bergetar, dan nafas tertahan. Contohnya, bal, bal, bukan bal, bal. Kalau seperti itu nanti mirip ke huruf wo. Tapi dengan nafasnya tertahan. Bal, bal. Sifat yang kedua adalah rakhawah. Apa itu rakhawah? Rakhawah adalah mengalirkan suara ketika mengucapkan huruf dhad. Jadi huruf dhad itu nafasnya tertahan tapi suaranya mengalir. Contohnya, bal, bal, nafasnya harus tertahan namun suaranya harus tetap mengalir. Bal, bukan bal, 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 tapi bal, nafasnya tertahan, suaranya mengalir. Sifat yang ketiga adalah isti'la, yaitu pangkal lidah terangkat ke langit-langit dan bunyi menjadi tebal. Ketika mengucapkan huruf dhad, maka pangkal lidah kita harus naik ke langit-langit sehingga suara atau bunyinya pun menjadi tebal. Contohnya, wadduha, wadduha, pangkal lidah naik ke langit-langit. Sifat yang keempat adalah idbaq. Idbaq adalah terkepungnya suara antara lidah dengan langit-langit bagian atas. Contohnya, wadduha, wadduha, bukan wadduha, wadduha. Kalau seperti itu maka suara antara lidah dengan langit-langit belum terkepung, sehingga
sifat idbaqnya belum sempurna. Sifat yang kelima adalah ismat, yaitu berat dan sulitnya mengucapkan huruf dhad menurut logika dan kebiasaan orang Arab, dikarenakan makhrajnya jauh dari ujung lidah atau kedua bibir. Dan sifat yang terakhir adalah istitalah. Nah, ini adalah bagian dari sifat yang tidak memiliki lawan. Huruf dhad merupakan satu-satunya huruf yang memiliki sifat istitalah. Sifat istitalah itu adalah memanjangnya lidah disebabkan terdorongnya lidah ke depan saat mengucapkan huruf dhad sehingga ujung lidah menyentuh pangkal dua gigi seri atas. Jadi ketika kita mengucapkan huruf dhad, lidah kita itu memanjang ke depan. Karena dia memanjang sampai dia menyentuh pangkal dari gigi seri bagian atas, dua gigi seri bagian atas. Coba kita rasakan ketika mengucapkan bal, lidah memanjang sampai menyentuh dua gigi seri bagian atas. Teman-teman semuanya, adapun kesalahan-kesalahan pada pengucapan huruf dhad setidaknya ada 3. Yang pertama, membulatkan bibir atau memonyongkan bibir ketika mengucapkan huruf dhad yang berharokat fathah atau kasrah. Contohnya, bo, atau wawadha'na, dengan membulatkan bibir ketika huruf dhad berharokat fathah atau kasrah. Seharusnya dia tidak boleh dibulatkan, karena mengucapkan huruf dhad, membulatkan bibir ketika mengucapkan huruf dhad hanya terjadi ketika huruf dhad itu berharokat dhammah, bukan fathah atau kasrah. Maka ucapkan dengan bo, wawadha'na tanpa membulatkan kedua bibir. Kesalahan yang umum terjadi yang kedua adalah suara tidak mengalir. Waladdallin. Nah, suaranya ketika mengucapkan huruf dhad tidak mengalir, sehingga sifat rakhawahnya tidak sempurna. Maka ucapkan dengan waladdallin dengan mengalirkan suaranya. Kemudian yang ketiga adalah mengucapkan huruf dhad dari makhraj huruf dal. Huruf dal makhrajnya ada di ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas. Sedangkan huruf dhad makhrajnya ada di sisi lidah menyentuh gigi geraham bagian atas. Sehingga ketika mengucapkan waduhaha, bunyinya waduhaha. Yang benar adalah waduhaha, waduhaha. Dari sisi lidah menyentuh gigi geraham bagian atas. Demikian pembahasan kita pada video kali ini tentang huruf dhad. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.